Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi dan jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Injil Yohanes pasal ke-13 ayat 31 sampai 35. Judul perikopnya perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin ya. Amin. Perikop ini terjadi setelah Yudas pergi. Setelah Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus bersaksi bahwa ada di antara murid-muridnya yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu telah mempermuliakan Allah. Kita tahu selama kita membahas dan membaca ya, dari Matius sampai Yohanes ini, Tuhan Yesus selalu memperkatakan bahwa apapun yang dikatakan Tuhan Yesus itu bukan dari dirinya, tapi semuanya dari perkataan Bapa. Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sama sekali tidak berkepentingan di sini, tapi hanya kepentingan Bapa. Itu perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita cermati itu ya, Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa yang dilakukannya itu kehendak Bapa. Hanya Bapa. Ini bukan perkataanku sendiri, tapi perkataan Bapa.
Selalu seperti itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu mempermuliakan Allah, sama sekali kalau berbicara tidak pernah mengatasnamakan dirinya. Selalu berkata bahwa perkataan ini adalah perkataan yang didengar dari Bapa langsung. Tuhan Yesus sampai mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Firman itu sendiri, firman dari Tuhan Yesus yang didengar Tuhan Yesus dari Bapa yang menghakimi kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kalau Tuhan Yesus mempermuliakan Allah, maka Allah akan segera mempermuliakan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan seperti itu. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Ini dikatakan Tuhan Yesus. Hai anak-anakku, hanya seketika lagi saja aku ada bersama kamu. Tuhan Yesus akan pergi ke tempat di mana yang seperti Tuhan Yesus telah katakan ke orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus akan pergi ke tempat di mana kalian tidak akan bisa datang. Tuhan Yesus akan pergi ke tempat itu. Di sini dikatakan, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Kemarin waktu kita baca itu orang-orang Yahudi sampai bilang, apa dia mau bunuh diri? Karena tidak tahu maksud tersirat. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, seperti yang aku katakan kepada orang-orang Yahudi, aku akan pergi ke tempat di mana kalian tidak akan bisa datang. Itu juga aku katakan kepada kalian murid-muridku. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Sama seperti kata-kata orang Yahudi, aku juga mengatakan kepada kalian bahwa kalian tidak akan bisa datang ke tempat di mana aku akan pergi. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini tugas kita, saling mengasihi. Di dunia yang semakin keras ini, di dunia yang semakin banyak kepentingan, di mana kepentingan golongan tertentu, orang-orang tertentu itu selalu diutamakan daripada kepentingan Tuhan. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Di dunia yang penuh dengan kepentingan yang selalu diutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya, untuk saling mengasihi itu kita perlu mempunyai hati yang penuh dengan pengampunan. Mungkin kita marah-marah seperti Tuhan Yesus yang sampai mengobrak-ngabrik bait Allah. Tuhan Yesus kalau berkata kan juga sama orang-orang Yahudi kan juga ini ya, tidak takut. Tapi perintah Tuhan itu untuk saling mengasihi. Menghadapi orang-orang seperti itu, tapi Tuhan tetap mau mengasihi. Walaupun kita juga pernah baca ya, sampai Tuhan bilang, kita pernah baca, kerajaan, anak-anak kerajaan, tapi tidak masuk dalam kerajaan. Tapi orang-orang dari penjuru dunia, dari timur, barat, utara, selatan, itu yang malah masuk seperjamuan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Karena saat itu orang-orang Yahudi tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mengasihi. Tapi karena kasihnya ditolak, Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Di tengah kepentingan seperti itu, Tuhan Yesus tetap memerintahkan muridnya untuk saling mengasihi. Di tengah hal-hal seperti itu ya, diperlukan banyak pengampunan, dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi pengampunan. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus tetap memerintahkan untuk mengasihi. Saat itu Tuhan Yesus tahu Tuhan Yesus akan disalib.
Ini perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Sekali lagi ya saya bilang, di tengah-tengah dunia yang begitu banyak kepentingan, banyak orang-orang egois yang lebih mementingkan golongan atau kepentingan pribadi. Untuk bisa saling mengasihi itu dibutuhkan pengampunan. Di tengah orang-orang yang pandai bersilat lidah, di tengah orang-orang yang pandai memutarbalikkan fakta atau omongan, diperlukan hati yang mengampuni terus-menerus untuk bisa saling mengasihi. Sulit memang, tapi itu perintah Tuhan Yesus. Maka, masukkan diri kita ke orang-orang yang bisa menguatkan kita untuk bisa saling mengasihi di tengah dunia yang penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi dan orang-orang yang mementingkan golongannya saja. Diperlukan hati yang mengampuni, dan untuk bisa memiliki hati yang seperti itu terus-menerus untuk bisa mengasihi dan mengampuni, masukkan diri kita ke orang-orang yang mendukung kita, mencintai kita seperti mencintai Tuhan Yesus. Karena kalau dia mencintai Tuhan Yesus, dia pasti mengasihi kita. Kita pastikan orang-orang yang tidak mengasihi seperti yang Tuhan mau, dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia tidak mengerti Tuhan Yesus. Dia tidak mengenal secara pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Amin ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Dunia hanya tahu kalau kamu itu murid-muridku jika kalian saling mengasihi. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Dunia akan tahu, hanya akan tahu kalau kamu murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ini perintah Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan Tuhan Yesus. Dengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Amin ya. Pengalaman semua orang untuk bisa mengasihi di tengah orang-orang yang keras hati, tegar tengkuk, mementingkan kepentingan pribadi, punya hati yang dengki, atau egois atau apapun, itu diperlukan pengampunan yang terus-menerus. Tapi itu memang perintah Tuhan. Makanya kita perlu memasukkan diri kita ke orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus sehingga bisa benar-benar mencintai dan menerima kita, untuk kita bisa mempunyai hati yang terus-menerus bisa mengampuni dan mengasihi. Amin ya. Amin. Mari kita saling menguatkan. Mari kita saling mendukung untuk bisa melakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin ya. Amin. Mari kita saling membantu, saling menguatkan untuk bisa melakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua. Seperti ruh serindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau berarti bagiku,
Kau segalanya bagiku. Amin ya, puji Tuhan. Amin.